Wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas materi pertemuan 8.b, yang dimana di sini kita diberi instruksi tugas pada masing-masing kelompok dengan memodelkan kasus 3 pada materi pertemuan 8.b tersebut di aplikasi GeoGebra. Di sini kita disuruh untuk menunjukkan bahwa teorema 6.1.2 pada materi pertemuan 8.b ini memang benar secara empiris melalui aplikasi GeoGebra. Selanjutnya di sini kita menggunakan aplikasi GeoGebra yang sudah terinstall di laptop atau mengakses langsung ke web GeoGebra online di sini. Di sini saya akan membuktikan bahwa ukuran sudut keliling suatu lingkaran adalah setengah dari ukuran busur di hadapan sudut keliling tersebut dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Pertama-tama di sini kita buat lingkaran terlebih dahulu seperti ini. Selanjutnya kita buat titik baru sini. Selanjutnya kita buat lagi di sini. Nah, selanjutnya kita hubungkan titik CAB ini menggunakan segmen garis CAB dan titik C hubungkan dengan CDB untuk melihat ukuran sudut. Untuk membuktikan apakah ukuran sudut keliling suatu lingkaran tersebut adalah setengah dari ukuran busur di hadapan sudut keliling tersebut, kita bisa melihatnya dari sini menggunakan angle dan klik CAB. Nah, terlihat di sini bahwa besar sudut dari CAB adalah 63,74 derajat. Selanjutnya, klik lagi ini untuk melihat ukuran sudut dari CDB. Nah, ukuran sudut dari CDB adalah 31,87 derajat. Maka terbukti bahwa ukuran sudut keliling suatu lingkaran adalah setengah dari ukuran busur di hadapan sudut keliling tersebut. Sekian, mungkin hanya ini. Nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membuktikan teorema 6.1.2 pada kasus 3. Pertama-tama, perhatikan dulu gambar ini. Selanjutnya, di pernyataan yang pertama itu, titik A, B, C, D itu berada pada satu lingkaran yang sama dengan alasan sudah diketahui dalam soal. Nah, selanjutnya kita menghubungkan titik A dan D dengan alasan petunjuk dalam soal. Nah, di sini kan petunjuknya itu hubungkan titik A dan D dengan segmen garis, kemudian sifat-sifat sudut pada segitiga. Nah, di sini pernyataan yang kedua itu menghubungkan titik A dan D dengan alasan petunjuk dalam soal untuk membentuk segitiga ADC.
Nah, jadi di sini kita diperintahkan untuk menghubungkan titik A dan D sehingga membentuk suatu segitiga ADC. Untuk menganalisis hubungan antara sudut BDC dan sudut BAC, kita perlu membuat segitiga ADC dengan menarik garis dari A ke D. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiga itu sudut BDC itu adalah sudut luar dari segitiga ADC dengan alasan definisi sudut luar segitiga. Nah, sudut BDC. Nah, sudut BDC ini kan berada di luar segitiga ADC dan berseberangan dengan sudut DAC dan sudut ACD. Maka secara definisi sudut BDC itu adalah sudut luar dari segitiga tersebut. Nah, selanjutnya di pernyataan yang keempat itu ukuran sudut BDC itu sama dengan ukuran sudut DAC ditambah ukuran sudut ACD dengan alasan teorema sudut luar segitiga. Nah, ini adalah teorema sudut luar segitiga. Sudut luar suatu segitiga itu sama dengan jumlah dua sudut dalam yang tidak berdekatan dengannya. Selanjutnya itu di pernyataan yang kelima, ukuran sudut DAC dan ukuran sudut ACD itu adalah sudut keliling karena titik D dan C itu berada pada keliling lingkaran. Nah, karena titik D dan titik C ini ada di keliling lingkaran dan sudut-sudut ini terbentuk oleh titik-titik pada lingkaran, maka sudut DAC dan sudut ACD ini adalah sudut keliling. Nah, selanjutnya ukuran sudut DAC ditambah ukuran sudut ACD sama dengan setengah ukuran sudut BAC dengan alasan sifat sudut keliling yaitu jumlah sudut keliling menghadap busur BC. Nah, dari sifat sudut keliling itu jumlah sudut keliling ukuran sudut DAC dan sudut ACD yang menghadap busur BC adalah setengah dari sudut pusat BAC yang menghadap ke busur yang sama. Nah, selanjutnya ukuran sudut BDC itu kan sama dengan setengah ukuran sudut BAC dengan alasan substitusi dari langkah
4, dan 6. Nah, di dalam langkah 4 tadi kan sudut DAC ditambah dengan sudut ACD. Nah, di pernyataan yang ketujuh itu ukuran sudut BDC itu sama dengan setengah ukuran sudut BAC dengan alasan substitusi dari langkah 4 dan 6. Di sini kan langkah 4 itu mengatakan bahwa ukuran sudut BDC itu sama dengan jumlah dari sudut DAC dan sudut ACD. Dan langkah 6 itu mengatakan bahwa sudut DAC ditambah dengan sudut ACD itu sama dengan setengah dari sudut ABC. Nah, apa yang kita substitusikan? Nah, tadi kan sudut DAC ditambah sudut ACD, dan di langkah 6 itu sudut DAC ditambah sudut ACD nilainya adalah setengah sudut BAC. Jadi kita ganti bagian sudut DAC ditambah sudut ACD itu yang ada di langkah 4 dengan setengah sudut BAC. Nah, di pernyataan nomor 7 itu kan ukuran sudut BDC itu sama dengan setengah ukuran sudut BAC dengan alasan substitusi dari langkah 4 dan 6. Di sini kan langkah 4 itu mengatakan bahwa ukuran sudut BDC itu sama dengan ukuran sudut DAC ditambah dengan ukuran sudut ACD, dan langkah 6 itu mengatakan bahwa ukuran sudut DAC ditambah ukuran sudut ACD itu sama dengan setengah ukuran sudut BAC. Jadi kita ganti bagian sudut DAC ditambah sudut ACD itu yang ada di langkah 4 itu dengan setengah sudut BAC. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.